Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Bagus, guru sejarah di SMA Negeri 1 Wedung. Dalam pembelajaran sejarah, saya percaya bahwa setiap murid memiliki cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, kami menerapkan diferensiasi konten untuk memastikan semua murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Dengan diferensiasi konten, kami memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Ini bukan hanya meningkatkan pemahaman, tapi juga membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kita mulai materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dengan melaksanakan asesmen diagnostik dulu. Saya sudah sediakan PR di sini. Ini sudah ada mengandung beberapa 5 pertanyaan tentang materi dampak kolonialisme. Ini tujuannya saya ingin mengukur kemampuanmu tentang materi dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Silakan kamu scan QR ini dan kerjakan soalnya. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Dimulai dari sana dulu. Silakan. Baik, kita analisa hasil asesmen diagnostik yang telah kalian kerjakan. Pertanyaan yang sering terlewatkan itu nomor 1, dampak paling langsung dari kolonialisme. Ini yang benar hanya 9 dari 22 anak. Kemudian salah satu dampak sosial, ini juga nanti dampak sosial nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Dari kolonialisme dan imperialisme yang benar hanya 6 dari 22 orangnya. Dampak ekonomi dan dampak sosial. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih langsung tentang dampak sosial dan dampak ekonomi. Baik, kita akan melaksanakan diskusi kelompok setelah kita mengetahui bagaimana asesmen diagnostik yang telah kalian dapatkan. Kita berhitung 1 sampai 5 dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua berarti masih ini dua. Oke, cut. Sebelum kita berdiskusi kelompok, kamu akan nge-scan barcode yang ada di depan, materinya ada di sini. Nanti kamu bebas memilih materi, ada yang bentuk video, ada yang bentuk teks, ada yang bentuk gambar. Kamu diskusikan di dalam kelompok. Oke? Sekarang silakan kamu buka materinya. Oke, setelah kamu scan QR yang ada di depan, kamu akan dialihkan semua. Di dalam link tersebut memuat beberapa materi dari bentuk video, bentuk bacaan, ada 2 bacaan di situ, dan bentuk gambar. Ya, kalian bisa pilih sesuai dengan, nanti semuanya membuka saja di dalam kelompok. Kamu bisa memilih sesuai dengan minatmu. Kalau kamu suka baca, ya kamu buka materi yang bentuk bacaan. Ataupun kamu suka mendengarkan musik ataupun melihat video, kamu lihat dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar. Kamu baca semua nanti di dalam kelompok, kamu diskusikan. Nanti setiap kelompok akan saya berikan worksheet ini. Nanti dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Ya, kamu cari apa saja dampaknya. Mulai dampak politik boleh, dampak ekonomi, terus dampak pembangunan, sarana dan prasarana, dampak sosial budaya, ataupun dampak urbanisasi, yang sosial yang urbanisasi, atau pertumbuhan kota. Itu intinya. Nanti kamu tuangkan dalam sticky note, kamu tulis dalam sticky note, kamu tempel-tempel, kemudian kalau sudah selesai kita akan presentasikan. Paham sampai di sini?
Nanti sticky note-nya silakan ambil sesuai dengan warna yang kamu sukai. Oke, baik. Sekarang kita waktunya menyamakan persepsi dengan sesi presentasi. Nanti kita beri kesempatan untuk kelompok yang pertama yang sudah finish duluan. Nanti yang belum finish silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Nah, disambung dari kelompok yang lain. Baik, kita langsung saja ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Teman-teman, kita samakan persepsinya dari beberapa kelompok. Ini kelompok pertama sudah menemukan dampak, di antaranya dampak sosial, dampak politik, dampak ekonomi, dan dampak pendidikan. Ada nggak kelompok yang tidak keempat dampak ini ada nggak? Selain dampak keempat ini ada nggak? Ada dampak lain selain pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kelompok 3 ini, 4, kelompok 4 apa? Dampaknya apa saja? Dampak ekonomi, dampak sosial dan budaya, dampak politik, dampak pendidikan, sama saja. Oke, mari kita samakan isinya. Di dalam dampak sosial oleh kelompok 1, itu ada kedatangan kolonial memperburuk sosial budaya kita. Adanya Belanda membuat kebiasaan hidup terkotak-kotak. Jadi terkotak itu masyarakatnya masyarakat cuek. Jadi tidak peduli dengan negatif atau positif. Itu dampak sosial. Ada yang sama? Ada yang berbeda? Kalau kelompok 4 apa? Dampak sosial budayanya. Tolong dibacakan. Oh, hampir sama, tapi itu tergantung gaya hidup. Gaya hidupnya seperti apa sih kalau gaya hidupnya orang Eropa? Gaya hidup orang Eropa itu cenderung mewah. Ya. Iya. Nah, itu hedonisme itu semakin. Nah, ini satu lagi yang dampak politik, hilangnya kekuasaan politik penguasa lokal beralih ke tangan penjajah. Mengurangi peran elit kerajaan dalam politik, kebijakan raja dipengaruhi oleh penjajah. Itu keadaan politik. Kemudian yang ketiga tentang dampak ekonomi, pengaruh langsung dari jenis kegiatan ekonomi. Yang kita kenal mata uang itu ya salah satunya dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini nanti bisa ditambahkan ya untuk kelompok 1 ya, termasuk di dalamnya adalah pengenalan mata uang. Bisa ada nggak ya yang menuliskan uang dari dampak ekonominya? Ada? Dengan pendekatan diferensiasi konten, kami yakin bahwa setiap murid bisa belajar sejarah dengan lebih bermakna dan mendalam. Setiap murid berhak mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Dengan semangat belajar yang tinggi dan metode yang tepat, kita bisa mengubah sejarah menjadi pelajaran yang menarik dan relevan bagi semua murid. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami di SMA Negeri 1 Wedung.